A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada Bu Dr. Sri Rosita SMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja yang kami hormati. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan tentang materi coaching. Baiklah, untuk anggota kami yaitu ada Emrys Logita Pradana, yaitu saya sendiri selaku moderator. Yang kedua ada Eka Rohani. Yang ketiga ada Tita Gustiana. Keempat ada Amila Hairi. Dan yang terakhir ada Diana Syazara. Untuk materi yang pertama, yaitu akan dibacakan oleh Amila Hairi. Terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama itu ada pengertian coaching. Coaching adalah proses kolaboratif yang berfokus pada pengembangan keterampilan, kinerja, dan pertumbuhan individu. Seorang coach membantu individu mengidentifikasi tujuan mereka, mengembangkan rencana tindakan, dan mengatasi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, manfaat coaching. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri dan menentukan tujuan. 2. Mengembangkan keterampilan dan kemampuan baru. 3. Meningkatkan kinerja dan produktivitas. Yang keempat, mengatasi tantangan dan hambatan. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Yang keenam, mempersiapkan pengembangan karir dan pertumbuhan profesional. Selanjutnya, jenis coaching. Yang pertama, life coaching adalah berfokus pada pengembangan pribadi dan pertumbuhan holistik. Kedua, career coaching adalah berfokus pada pengembangan karir dan pertumbuhan profesional. Ketiga, executive coaching adalah berfokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan dan manajemen. Yang keempat, health coaching adalah berfokus pada pengembangan kebiasaan sehat dan kesejahteraan secara keseluruhan. Baik, terima kasih Amila Hairi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Eka Rohani. Kepada Eka dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya adalah teknik dan alat coaching. Yang pertama ada pertanyaan bertenaga, yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga pembingkaian ulang, yang keempat visualisasi, dan yang kelima ada tugas dan latihan. Selanjutnya proses coaching. Proses coaching biasanya melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membangun hubungan. Coach dan klien membangun hubungan saling percaya dan hormat. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan. Klien mengidentifikasi tujuan spesifik dan struktur yang ingin mereka capai. Yang ketiga, mengembangkan rencana tindakan. Coach dan klien bekerja sama untuk membuat rencana tindakan yang menguraikan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Lalu yang keempat, melakukan sesi coaching. Coach dan klien bertemu secara teratur untuk membahas kemajuan, mengatasi tantangan, dan menyesuaikan rencana sesuai kebutuhan. Yang terakhir, evaluasi dan penutupan. Coach dan klien mengevaluasi kemajuan secara teratur dan melakukan penyesuaian pada proses coaching sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada proses coaching yang efektif. Yang pertama ada tujuan yang jelas. Klien dan coach harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik untuk proses coaching. Yang kedua ada komitmen dari klien. Klien harus berkomitmen untuk proses coaching dan bersedia meluangkan waktu dan upaya untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, hubungan saling percaya. Coach dan klien harus membangun hubungan yang saling percaya dan hormat. Yang keempat, umpan balik yang konstruktif, yaitu coach harus memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung untuk membantu klien tumbuh dan berkembang. Lalu ada akuntabilitas, di mana klien dan coach harus saling bertanggung jawab atas kemajuan yang dicapai. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian, yaitu proses coaching harus dievaluasi dan disesuaikan secara teratur untuk memastikan bahwa itu memenuhi kebutuhan klien dan membantu mereka mencapai tujuan mereka. Baik, terima kasih Eka atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Tita Gustiana. Pada Tita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu model coaching. Ada beberapa model coaching, yaitu yang pertama, model grow. Model ini berfokus pada 4 pertanyaan utama, yaitu sasaran, realitas, opsi, dan kehendak. Yang kedua ada model Oscar. Model ini berfokus pada 5 langkah, yaitu hasil yang diinginkan,
situasi saat ini, kendala, aksi dan sumber daya, dan tinjauan. Selanjutnya ada model clear. Model ini berfokus pada 6 langkah, yaitu yang pertama ada kontrak, listening, explore, analisis, respon, dan evaluasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adalah keterampilan dan peran coach. Seorang coach yang efektif memiliki keterampilan dan peran sebagai berikut, yaitu yang pertama, keterampilan mendengarkan yang aktif, yang kedua, keterampilan bertanya yang kuat, yang ketiga, kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat, yang keempat, pengetahuan tentang teknik dan prinsip coaching, yang kelima yaitu kemampuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya yaitu peran coach adalah memfasilitasi pengembangan klien, bukan memberikan solusi atau arah. Coach membantu klien mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, menetapkan tujuan dan pengembangan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Nasya Azara. Kepada Dea dipersilakan. Terima kasih moderator, izin melanjutkan. Selanjutnya ada etika coaching. Coach memiliki tanggung jawab etis untuk bertindak secara profesional dan untuk menjaga kepentingan terbaik klien mereka. Beberapa prinsip etika penting dalam coaching meliputi kerahasiaan, integritas, kompetensi, penghindaran benturan kepentingan, dan penghormatan terhadap klien. Selanjutnya ada tips memilih coach. Yang pertama, keahlian dan pengalaman. Cari coach yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan dengan tujuan Anda. Lalu yang kedua ada gaya coaching. Pilih coach yang memiliki gaya coaching yang sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan Anda. Yang ketiga, kredibilitas dan referensi. Periksa kredibilitas coach dan minta referensi dari klien sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu kimia. Pastikan Anda merasa nyaman dan terhubung dengan coach. Baik, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dea atas penjelasannya. Itu dia tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang materi coaching. Baiklah, kami dapat mengambil kesimpulan yaitu tentang materi ini membahas tentang coaching, yang merupakan proses kolaboratif yang berfokus pada pengembangan keterampilan, kinerja, dan pertumbuhan individu. Secara keseluruhan, materi ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang coaching dan menyediakan pemanduan yang berguna bagi individu yang ingin memanfaatkan coaching untuk pengembangan pribadi dan profesional mereka. Itu dia tadi presentasi kami tentang materi coaching. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut dengan berdialog antar sama anggota kelompok. Baiklah, di sini kami akan mempraktekkan dialog diskusi tentang materi coaching. Halo tim, terima kasih sudah hadir di sesi coaching kali ini. Hari ini kita akan fokus pada peningkatan produktivitas dan manajemen waktu. Apa pendapat kalian tentang ini? Saya rasa ini penting, Pak. Kadang saya merasa kesulitan untuk mengatur prioritas tugas. Nah, benar itu Eka. Saya juga sering merasa kewalahan dengan banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Mungkin kita bisa belajar teknik manajemen waktu yang lebih efektif. Setuju. Saya pikir kita juga perlu berbagi tips dan trik yang sudah berhasil kita gunakan. Oke, baiklah. Mari kita mulai dengan membahas teknik manajemen waktu. Salah satu teknik yang efektif adalah Pomodoro Technique. Apa ada yang sudah pernah mencobanya? Saya pernah mendengarnya, tapi kalau untuk mencobanya belum pernah. Saya juga, Pak. Bagaimana cara kerjanya? Jadi sebenarnya tekniknya sederhana. Kamu bekerja selama 25 menit tanpa gangguan, kemudian istirahat selama 5 menit. Setelah 4 sesi kerja, kamu istirahat lebih lama, sekitar 15-30 menit. Hal ini membantu kamu fokus dan menghindari kelelahan. Bagaimana menurut kalian? Saya pikir teknik ini bisa membantu saya tetap fokus. Saya akan mencobanya. Saya juga akan mencoba. Terkadang saya terlalu lama bekerja tanpa istirahat, jadi ini bisa membantu mengatur waktu lebih baik. Bagus. Selain itu, kita juga bisa menggunakan to-do list dan prioritas tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Siapa yang sudah menggunakan to-do list? Saya sering kok, Pak, menggunakannya, tapi kadang masih bingung dalam menentukan prioritas. Sama, Pak. Ada tips untuk menentukan prioritas? Sebenarnya kita bisa menggunakan metode Eisenhower Matrix. Ini membagi tugas menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama penting dan mendesak, kedua penting tapi tidak mendesak, ketiga tidak penting tapi mendesak, dan yang terakhir tidak penting dan tidak mendesak. Coba kalian prioritaskan tugas sesuai dengan kategori ini. Bagaimana menurut kalian?
Saya pikir ini sangat membantu sekali. Saya akan mencoba mengaplikasikannya mulai besok. Ini juga jelas membantu mengatur prioritas dengan lebih baik. Terima kasih banyak Pak Rizko. Bagus, mari kita terapkan teknik Pomodoro dan Eisenhower Matrix selama seminggu. Lalu kita evaluasi hasilnya di pertemuan berikutnya ya. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang kalian hadapi. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Jauh ini tidak ada, Pak. Terima kasih banyak atas saran-sarannya. Terima kasih banyak Pak Rizko, ini sangat-sangat membantu. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga Pak. Baik, sampai jumpa di sesi coaching berikutnya ya. Semangat mencoba semua. Sampai jumpa Sampai Pak jumpa. Rizko. Itu dia tadi dialog yang memberikan contoh bagaimana sebuah sesi coaching dengan 5 orang dapat berlangsung. Dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan manajemen waktu menggunakan teknik yang spesifik. Baiklah, itu dia tadi pemaparan materi dan juga contoh penerapan materinya dalam diskusi. Saya mewakili kelompok ini mengucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan dan maaf jika ada salah kata penyampaian. Saya kiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.